selamat datang di video kami. Di sini kami akan merangkai singkat terkait dengan hukum adat awik-awik yang ada di Provinsi Bali. Betul sekali, di mana di Indonesia ada undang-undang, maka di desa adat Bali ada awik-awik. Awik-awik untuk mengatur masyarakat. Teman-teman, sebenarnya apa sih awik-awik itu? Awik-awik berasal dari kata wik yang berarti buruk dan awik yang berarti baik. Sehingga awik-awik dimaknai sebagai peraturan yang memberi kebaikan. Secara sederhana, awik-awik adalah aturan yang mengatur tata krama, keagamaan, hubungan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam di desa adat Bali. Awik-awik bukanlah hal baru. Sejak zaman Empu Katurunan, hukum adat ini telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Bali. Bahkan salah satu naskah yang berasal dari desa Sibetan Karangasem sekitar tahun 1370 Masehi, dan ada juga dari desa Rendanan yang ditulis sudah lengkap dan itu masih berlaku hingga saat ini. Wah, luar biasa ya, jadi awik-awik ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan dijaga sampai sekarang. Awik-awik memiliki banyak tujuan, misalnya mencegah konflik, menjaga ketertiban, melestarikan budaya, serta menjaga hubungan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sehingga konsep ini disebut juga dengan konsep Trihita Karana. Selain itu, awik-awik juga bermanfaat sebagai pedoman hukum lokal, melestarikan tradisi Bali, mendukung pariwisata lokal, dan mendukung kontrol sosial. Jadi benar-benar seperti melakukan desa ya? Fungsinya jelas, hukum adat awik-awik ini sebagai kontrol sosial seperti halnya penggunaan denda dan juga hukuman kerja bakti terhadap masyarakat bisa digunakan agar masyarakat tidak terlalu tergantung terhadap aparat penegak hukum umum di masyarakat Bali. Dan yang paling penting, awik-awik bisa tetap fleksibel. Aturan ini bisa menyesuaikan waktu, tempat, dan kondisi masing-masing desa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa awik-awik bukanlah aturan hukum adat yang biasa, tetapi wujud kearifan lokal yang menjaga keharmonisan masyarakat di Bali. Awik-awik mengajarkan kita untuk hidup rukun, menghormati sesama, dan melestarikan budaya. Dalam sistem hukum adat, awik-awik memiliki sebuah asas-asas penting seperti asas musyawarah, asas keseimbangan, asas keadilan sosial, dan asas kebersamaan. Semua asas itu tercermin dalam setiap peraturan yang berlaku di desa adat Bali. Sementara itu, kaidah dan norma dalam awik-awik mencakup 3 bidang besar. Yang pertama, norma keagamaan. Misalnya, aturan pelaksanaan upacara adat dan kesucian pura. Yang kedua, norma sosial, seperti etika, pergaulan, gotong royong, dan kewajiban warga desa. Yang terakhir, norma lingkungan, yang mengatur pengelolaan hutan, air, dan lahan sesuai dengan prinsip keseimbangan alam. Semua norma ini dijalankan bukan karena paksaan, tapi kesadaran moral dan rasa tanggung jawab warga adat. Nah, penting juga diketahui bahwasanya awik-awik bukanlah sekedar sebagai hukum adat, tapi juga diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia. Betul, berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara mengaku dan menghormati kehidupan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan masih sesuai perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Desa Adat diberi juga untuk pengakuan terhadap awik-awik sebagai desa hukum penyelenggaraan kehidupan masyarakat adat. Dengan kata lain, awik-awik merupakan bukti nyata dari hukum adat yang diakui oleh negara. Ia menjadi sumber hukum yang hidup, bersifat lokal, namun tetap selaras dengan sistem hukum nasional. Selain mengatur norma-norma tersebut, awik-awik Bali juga mengatur tentang hukum perkawinan masyarakat adat di Bali. Ya, perkawinan adat Bali tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan keluarga dan kewajiban sosial dalam menjaga keharmonisan adat.
Dalam awik-awik dikenal beberapa bentuk perkawinan seperti mapadik, yaitu melamar secara resmi, dan nyerorot, yaitu kawin lari yang kemudian dilegalkan secara adat. Setiap bentuk perkawinan terdapat tata cara dan konsekuensi hukum adat yang berbeda. Awik-awik juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan restu keluarga dan melalui upacara adat agar sah secara adat dan agama Hindu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti perkawinan tanpa izin orang tua atau tanpa upacara adat, dapat dikenai sanksi adat mulai dari denda, kewajiban upacara penyucian, hingga pengucilan sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan dalam awik-awik berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, serta pemurnian nilai-nilai adat dan agama. Ini mencerminkan kemampuan masyarakat adat Bali untuk menganalisis dan memecah masalah sosial melalui norma adat yang hidup dan disepakati bersama. Mari kita jaga dan lestarikan hukum adat awik-awik sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Om Santi Santi Om.